Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Indriani, dan Ani Nugrahani. Kali ini kami akan membahas tentang analisis dan penilaian ekuitas. Analisis dan penilaian ekuitas. Daya tahan laba secara luas mencakup stabilitas, prediksi, keragaman, dan tren laba. Analisis penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Next. Daya tahan laba. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang andal. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan. Next. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba kini yang seharusnya dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Next, informasi mengenai daya tahan laba. Analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumber informasi ini yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, manajemen discussion and analysis. Informasi relevan mencakup informasi yang mempengaruhi kemampuan laba untuk dapat dibandingkan dan diinterpretasikan. Misalnya, perubahan kombinasi produk, inovasi teknologi, penghentian kerja, dan keterbatasan bahan baku. Next, penyusunan ulang laba dan komponen laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba dapat membantu menetapkan kekuatan laba suatu perusahaan. Penyusunan ulang bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Komponen dapat dibagi, diatur, atau dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih untuk tiap periode. Perlakuan yang sama diterapkan pada komponen seperti ekuitas dalam laba rugi anak perusahaan atau afiliasi yang belum direkonsiliasi. Komponen yang dilaporkan setelah pajak harus dikeluarkan bersamaan dengan dampak pajak mereka jika diklasifikasikan ulang terpisah dari laba operasi yang berlanjut. Next. Penyesuaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi yang tersedia untuk melakukan komponen laba pada periode yang lebih layak. Untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam basis yang dapat dibandingkan. Perubahan estimasi dalam praktek diterapkan secara prospektif dengan sedikit pengecualian. Sebelum menilai daya tahan laba, kita perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian. Seluruh komponen laba harus dipertimbangkan. Jika kita telah menetapkan bahwa suatu komponen akan dikeluarkan dari periode pelaporannya, komponen tersebut dapat dipindahkan pada hasil operasi periode-periode sebelumnya dan disebar sepanjang periode-periode yang sedang dianalisis. Meskipun penyebarannya dapat membantu dalam penentuan kekuatan laba, hal ini tidak membantu dalam penentuan tren laba. Next. Faktor penentu daya tahan laba. Setelah menyusun dan menyesuaikan laba, analisis berikutnya akan menentukan daya tahan laba. Manajemen laba, keragaman tren, dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Kita juga sebaiknya menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Next, tren dan daya tahan laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta menilai
kualitas manajemen. Mungkin salah satu motivasi utama manajemen laba adalah untuk mempengaruhi tren laba, karena dalam praktiknya manajemen laba mengasumsikan tren laba penting penting baru penilaian. Next, manajemen dan daya tahan laba. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan, kuliah, ceramah, dan laporan. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup: pertama, perubahan metode atau asumsi akuntansi, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa atau dan tidak biasa. Praktik ini memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan yang dapat terpengaruh buruk pada tren laba. Mandi besar. Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini. Jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktik ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan. Penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba, termasuk manajemen tren. Next, insentif dan daya tahan manajemen. Analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Manajemen laba seringkali awalnya dicapai dengan pelaporan laba yang terlalu rendah. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Analisis harus mampu mengenali perusahaan yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan manajemen laba, dan kemudian meneliti praktik akuntansi perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penelitian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Penilaian daya tahan penting dalam penentuan kekuatan laba. Peramalan laba juga bergantung pada daya tahan. Bagian penting dalam analisis adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Next, analisis dan interpretasi pos sementara. Tujuan analisis dan interpretasi pos luar biasa adalah menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan pos operasi, atau tidak berulang. Menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun peramalan laba. Next, penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau discounted cash flow atau DCF. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Next, hubungan antara harga saham dengan data akuntansi. Sangat penting profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa atau tidak mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Next, perkalian penilaian dasar. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book atau PB, dan rasio harga terhadap laba atau price to earning atau PE. Penggunaan
Pengguna seringkali membuat keputusan investasi berdasarkan nilai rasio ini. Berikut dijelaskan bagaimana seorang analisis menggunakan rasio dasar PB dan PE tanpa mengacu pada harga pasar saham suatu perusahaan. Terus, melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan milik publik. Next, kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning laba mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan pengguna suatu faktor atau penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko dan pengembalian masa depan. Banyak analisis laba dan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk menentukan kekuatan laba. Selanjutnya, mengukur kekuatan laba akan dijelaskan oleh rekan saya, Ani Nugrahani. Kepada Kak Ani, silakan. Baik, terima kasih Dian. Tadi terakhir Dian sudah menjelaskan mengenai kekuatan laba. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai mengukur kekuatan laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan perspektif. Laba merupakan pengukuran yang paling handal dan relevan untuk tujuan penilaian. Meskipun penilaian berorientasi masa depan, kita harus mengakui relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk mengestimasi kinerja masa depan. Rentang waktu kekuatan laba. Periode 1 tahun seringkali terlalu singkat untuk mengukur laba dengan andal. Hal ini disebabkan karena sifat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang sebagian besar jangka panjang, dampak siklus usaha, dan adanya berbagai faktor yang tidak berulang. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun, biasanya sampai 10 tahun. Perpanjangan periode ini mengurangi distorsi, ketidakteraturan, dan dampak sementara lainnya yang mengurangi relevansi laba 1 tahun. Perhitungan laba 5 tahun seringkali menekankan pengalaman terakhir sekaligus menghindar kinerja yang tidak relevan. Next, menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Masalahnya adalah pada tahun mana kita menempatkan pos tersebut saat menghitung kekuatan laba. Pada kasus tertentu, analisis laba kita mungkin terbatas pada jangka pendek. Pos-pos pada serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih terkait pada periode sebelumnya. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajak dengan menggunakan tarif pajak perusahaan, kecuali jika terdapat tarif pajak tertentu. Seluruh pos juga harus dibagi dengan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham. Next adalah peramalan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Dari perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. Hal ini disebabkan ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan penilaian mereka di masa depan. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Peramalan juga mendapatkan manfaat dari pemisahan atau disaggregation. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan ini, produk atau segmen, dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, profitabilitas, dan pertumbuhan. Nah, elemen peramalan laba. Pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Perbedaan pengembalian ramalan dengan sewajarnya terjadi harus dijelaskan. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba.
Sementara laba merupakan produk kualitas produk manajemen dan manajemen aktiva. Melaporkan peramalan laba. Peramalan manajemen berbeda dengan peramalan yang dilakukan analisis keuangan. Kendala peramalan tergantung pada akses informasi dan asumsi. SEC menyarankan agar peramalan dilakukan dengan itikat baik dengan landasan yang layak. SEC juga merekomendasikan agar peramalan disajikan dengan format laporan keuangan dan disertai dengan informasi yang cukup bagi investor untuk menilai kendala. SEC memiliki aturan safe harbor yang melindungi perusahaan dari tuntutan hukum jika prediksi mereka tidak menjadi kenyataan. Jadi di sini ada 100% ada 5 item dibagi masing-masing portofolio 20%. Untuk selanjutnya adalah lamaran interim untuk pengawasan laba revisi estimasi laba. Laporan keuangan interim merupakan sumber informasi yang berharga untuk mengawasi kinerja. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba itu sendiri. Namun, tetap harus disadari bahwa laporan keuangan interim memiliki keterbatasan yang terkait dengan kesulitan untuk meletakkan komponen laba pada periode kurang dari 1 tahun. Laporan interim untuk pengawasan dan revisi estimasi laba, yang pertama itu adalah penyesuaian akuntansi akhir tahun. Menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Penyesuaian ini mencakup pengakuan pendapatan, menentukan biaya persediaan, alokasi overhead, mencari nilai pasar sekuritas, dan memperkirakan piutang tak tertagih. Yang kedua itu ada aktivitas usaha musiman. Beberapa perusahaan memiliki produktivitas usaha musiman, penjualan, produksi, dan aktivitas. Operasi lain seringkali tidak dapat dibagi sama antar periode interim. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan laba interim. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah pada alokasi biaya-biaya yang sifatnya diskresionir seperti iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Next, yang selanjutnya nomor 3 ada metode pelaporan menyeluruh. Laporan kuartalan merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskrit. Masyarakat pengakuan pendapatan dan beban. Mensyaratkan pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini mencakup penyusutan persediaan, diskon atas kuantitas, dan piutang tak tertagih. Yang keempat adalah analisis implikasi laporan interim. Analisis harus waspada terhadap kesalahan estimasi dan diskresi yang melekat pada laporan interim. Terbatasnya keterlibatan auditor pada laporan interim mengurangi keandalan laporan interim relatif terhadap laporan tahunan yang diaudit. Peraturan pasar modal memberikan sejumlah keyakinan meskipun hasilnya masih terbatas. Nah, selanjutnya ada SSR 10 keempat, jadi manajemen perusahaan ingin memperbaiki tampilan keuangannya saat ini. Posisi seperti yang paling tepat dalam rasio saat ini dan cepat. Yang dibutuhkan A. Jelaskan 4 cara di mana manajemen dapat membuka laporan keuangan untuk mencapai hal ini. Objektif. B. Untuk setiap teknik yang Anda terima, di A tadi jelaskan prosedurnya jika ada yang dapat Anda gunakan dalam analisis Anda untuk menganalisis penutup jendela atau window dressing ya disebutnya ya. Itu yang pertama di sini metode untuk memperbaiki laporan keuangan untuk memperbaiki rasio saat ini dan rasio cepat. Yang pertama sudah pasti lunasi hutang dagang dengan uang tunai. Ini akan berdampak pada pengurangan aset lancar dan kewajiban lancar dengan jumlah yang sama, sehingga meningkatkan rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, investasikan dana modal tambahan di akhir tahun. Ini akan meningkatkan kas tanpa mempengaruhi kewajiban lancar, karena biasanya view-nya akhir tahun itu equity naik ya. Yang ketiga adalah menjual aset tetap untuk mendapatkan uang tunai atau catatan jangka pendek. Ini akan meningkatkan aset lancar, tetapi hanya menurunkan aset tetap. Dengan demikian, rasio ini dan rasio cepat akan meningkat. Yang keempat, meminjam uang tunai dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang, atau bisa jadi kayak obligasi, catatan. Hal ini akan meningkatkan kas, tetapi tidak dapat mempengaruhi kewajiban lancar, karena tujuannya adalah untuk membuat mereka menjadi kewajiban jangka panjang. Yang kelima itu menekan kos dengan menunda timbulnya berbagai biaya seperti periklanan, penelitian, dan pengembangan dan pemasaran serta mengurangi belanja modal. Yang keenam, buka lebih lama pembukuan penerimaan kas seperti upaya untuk menunjukkan penerimaan atau koleksi yang lebih tinggi. Metode ini adalah perangkat yang sangat tidak teratur dan manipulatif.
Prosedur ini adalah transaksi bisnis normal yang biasanya tidak dapat dianggap bersifat manipulatif. Mereka mungkin menjadi manipulatif ketika mereka tidak memiliki justifikasi bisnis yang baik dan dilakukan semata-mata untuk mempengaruhi tindakan yang digunakan oleh analisis luar. Jadi dari 6 metode itu tadi bisa saya simpulkan di sini. Jadi yang pertama memang melunasi hutang dulu, yang kedua investasikan modal supaya untuk dapat profit ya atau fixed income-nya. Terus menjual aset yang memang asetnya ini aset tetap, terus meminjam uang dengan cara uang tunai, terus menekan cost, dan review sih, gitu. Terus ada latihan soal di sini juga 10 ke 6 itu sebagai lending officer untuk Prudent Bank, Anda menganalisis laporan keuangan Zeta korporasi dengan lihat kasus sisi yang kedua di bab kasus komprehensif untuk data. Sebagai hadiah dari Zeta permohonan pinjaman. Atasan Anda meminta Anda mengevaluasi likuiditas Zeta menggunakan keuangan 2 tahun informasi tersedia. Informasi tambahan berikut diperoleh dalam ribuan ya untuk mata uang USD. Persediaan pada tanggal 1 Januari itu 32.000 USD. Yang dibutuhkan yang A itu hitung langkah-langkah berikut untuk tahun kelima dan keenam. Yang pertama rasio lancar, kedua penjualan piutang dalam hitungan hari, ketiga perputaran persediaan, keempat penjualan hari dalam persediaan, kelima pembelian hari dalam hutang atau asumsikan semua harga pokok penjualan telah dibeli, yang keenam rasio arus kas. Yang B itu mengomentari setiap perubahan tahun ke tahun yang signifikan yang diidentifikasi dari analisis di A tadi. Di sini ada rasio tahun ke-5 sampai ke-6 itu ada yang pertama current ratio, ada day sales in receivable, ada inventory turnover, ada day sales in inventory, yang kelima day purchase in account payable, yang keenam ada cash flow ratio. Di sini sudah dijelaskan nominalnya, bisa dilihat. Terus yang B dari analisis yang tadi yang ke A, yang B itu adalah sebagian besar pengukuran likuiditas Zeta tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke-5 dan ke-6. Namun ada beberapa penurunan dalam perputaran persediaan. Penurunan ini bahkan lebih terlihat pada penjualan hari-hari dalam pengukuran persediaan. Bisa dilihat di tabel A itu tadi. Selain itu, indeks likuiditas juga menunjukkan bahwa posisi likuiditas Zeta telah menurun dari tahun ke-5 dan ke-6. Perhatikan juga bahwa karena tingkat arus kas operasi yang lebih rendah, rasio kas akan menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun karena rentang waktu yang pendek dari analisis ini, orang ingin memeriksa 1 atau 2 tahun lagi, katakanlah tahun ketiga dan keempat, untuk melihat apakah perubahan ini mencerminkan tren in likuiditas jangka panjang. Sudah selesai, demikian tadi yang saya dan Dian sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.